Om Swastiastu. Halo Sobat Rensma, selamat datang di Bisik Keren, Bincang Asik bareng keluarga Rensma. Kembali lagi bersama dengan saya Trisna pada pagi hari ini. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol santai namun penuh makna bersama dengan sosok-sosok yang telah lama mengabdi di dunia pendidikan. Namun beliau tidak hanya mendidik tetapi juga membimbing dan menginspirasi bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir bersama kita Ibu Wayan Adnyani SPD MPD dan Bapak Gede Martaryawan SPD. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu telah meluangkan waktunya untuk bersedia berbincang di pagi hari ini bersama dengan kami. Baik, sebelumnya selamat pagi Bapak dan Ibu. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Selamat pagi. Baik. Baik ya Pak Dea. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru 2026 kepada Bapak dan Ibu. Boleh nih kita tahu di awal tahun baru ini bagaimana sih apa saja kesibukan Bapak dan Ibu selaku pengawas manajerial di awal tahun ini? Dari ibunya? Ibu dulu ya. Baik, terima kasih. Halo warga Rensma semuanya. Jadi ini kali kedua saya kesini dan langsung dapat tempat di sini ya, untuk sedikit berbagi. Ini di pertanyaannya tentang awal tahun ya. Kalau bagi saya awal tahun itu harus ada sesuatu yang baru yang harus saya lakukan sebagai titik tolak untuk menempuh setahun berikutnya. Kalau dari tahun ke tahun pasti punya kita istilahnya resolusi ya. Iya, betul sekali Bu. Tugas pengawasan karena ini baru tahun memasuki tahun ketiga ya Pak Dea, kita bertugas sebagai pengawas. Pasti masih banyak yang harus kita lakukan. Nah, tapi satu hal yang biasa saya pribadi selalu tetap terapkan di diri, awal tahun itu harus punya kayak jargon, kayak moto gitu loh, untuk tahun ini apa gitu ya. Jadi kalau tahun ini persiapannya adalah mewujudkan mencari jargon untuk mewujudkan apa yang saya ingin lakukan selaku pengawas. Jadi Ibu menetapkan jargon untuk tahun ini untuk diri sendiri itu saya harus sehat, sukses, bahagia. Itu 3. Jadi menjalankan tugas itu ya dalam kondisi sehat. Gimana caranya biar tetap sehat, terus sukses, artinya bisa melaksanakan tugas dengan baik, apapun itu, dan lagi satu lakukan dengan bahagia. Saya yakin semuanya kalau dilakukan dengan bahagia pasti hasilnya bagus. Itu kalau saya, mungkin Pak Gede beda lagi nih. Iya. Oke, terima kasih sahabat Resma ya. Senang sekali kita bisa diskusi ya, artinya ngobrol santai seperti ini. Selamat tahun baru juga ya, tahun 2026. Semoga kita semua bisa melaksanakan tugas kita sesuai dengan saudaranya kita masing-masing. Ya. Terima kasih. Jadi apa yang menjadi pertanyaan itu apa yang kita lakukan di tahun baru ini, tentu kita merefleksi dulu lah tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya apa yang kita sudah laksanakan dari program yang kita rancang gitu. Apakah itu sudah berjalan atau belum, kita akan tindak lanjuti di tahun 2026 ini. Tentu apa yang sampaikan Bu Wayan, kita juga sama, artinya motivasi diri kalau dia perlu adanya doa, kemudian berusaha secara maksimal dan melaksanakan tugas itu sebaik mungkin gitu. Nah, jadi dengan kita apa yang sampaikan tadi, dengan doa tentu kita memohon kehadapan Sang Yang Widi Wase gitu. Semoga kita dalam melaksanakan tugas bisa berjalan dengan baik gitu kan. Selanjutnya juga kita berusaha apa yang menjadi program kita untuk ke depan, dengan kita berusaha semaksimal mungkin, harapannya bisa terlaksana dengan baik gitu. Dan tak kalah pentingnya juga kita harus komitmen nih melaksanakan itu semua gitu ya. Itu dulu, terima kasih ya. Baik, Bapak dan Ibu, jadi banyak sekali ya resolusi di tahun baru 2026 ini yang harus dicapai tentunya. Boleh nih diceritakan secara singkat bagaimana perjalanan Bapak dan Ibu sehingga bisa berada di titik yang saat ini, dari Bapaknya. Oke, ya kalau perjalanan ini lumayan panjang nih. Ya, kita mengawali dari ini aja ya, dari kita diangkat dulu ya. Kebetulan saya diangkat di Kabupaten Karangasem itu tahun 2025 gitu kan. Dan 2025 di SMP Negeri 1
3 manggis gitu. Nah kemudian 5 tahun berjalan di sana, kita mohon untuk mengabdikan diri. Kebetulan saya dari Kelungkung nih, dari Nusa Penida gitu. Wow. Akhirnya kita mau membangun daerah kita sendiri, terutama di Kabupaten Kelungkung. Akhirnya pindah ke SMA Saraswati Kelungkung gitu. Kita berproses di sana selama 9 tahun. Jadi 2019 kita mohon juga untuk, ya karena kita di swasta gitu, kita ingin ke negeri juga nih, menikmati. Kalau gimana, kalau di negeri seperti apa sih? Kalau di swasta kita sudah ketahui sampai 9 tahun gitu. Kita coba untuk ke Dawan. Nah, Stongkare 2019 kita sempat kita pindah ke Dawan. Disitulah berproses. Kita mulai dari program-program pemerintah. Saat itu adalah guru penggerak ya Bu Ayan ya. Guru penggerak, kita coba ikut Astungkare lulus begitu. Selanjutnya ada uji kompetensi, perpindahan dari guru ke pengawas gitu. Kita coba ikut Astungkare, bisa lolos juga gitu. Nah, setelah kita dapat sertifikat Bu Ayan ya. Sertifikat uji kom itu 2 tahun ternyata itu berlaku. Kita coba memberanikan diri untuk mengajukan lamaran nih. Kebetulan kita lihat pengawas yang ada di Provinsi Bali saat itu masih minim ya Bu Ayan ya. Nah, sehingga kita mencoba berbondong-bondong atau mencari informasi, kita masukkan lamaran. Nah, Astungkare, berkat doa kita semua, Bapak Ibu, kemudian hadirin semua, kita lolos. Jadi pengawas di tahun 2024 ya, Februari. Astungkare SK kita keluar bulan Februari. Nah, saat itu langsung kita diberikan sekolah pendampingan. Saat itu kalau tak salah yang waktu itu ada 9 sekolah itu, termasuk di Karangasem, Kelungkung maupun jauh lagi nih kembali ke daerah sendiri, ke Nusa Penida ya. Nusa Penida 5 sekolah di situ gitu ya. Nah, seperti itulah perjalanan kami. Artinya kita mendorong ya, tentu dengan kita berusaha, berdoa, dan berkomitmen untuk memajukan diri sendiri dulu gitu. Yakin dan percaya itu bisa kita wujudkan impian kita seperti itu. Terima kasih. Kalau dari ibunya sendiri? Ya, kalau dari saya sendiri ya, Ibu, sama sebenarnya kita seangkatan, kuliahnya kan Ya, seangkatan. betul. Nah, cuma mungkin selisih bulan aja wisudanya. Ya. Dari perjalanan sampai wisuda sampai detik ini, satu mungkin yang bisa Ibu sampaikan bahwasanya dan meyakini pengabdian di dunia pendidikan itu pasti akan ada hasilnya. Jadi kenapa Ibu bilang begitu? Begitu yudisium, kebetulan di Singaraja langsung waktu semester akhir memang Ibu sudah dapat ditugaskan jadi ASDOS, asisten dosen. Yudisium bulan Februari, bulan April ditelepon sama salah satu mantan guru SMA, dibilang kapan balik pulang karena sudah tamat, karena di desamu akan dibangun SMA. Jadi dilematis nih, lanjutin karir di Singaraja apa balik pulang. Nah, akhirnya ternyata orang tua yang didekati, orang tua kan pasti inginnya nanya pulang dulu, nggak nyangkut terus di Singaraja. Akhirnya pulang, memilih pulang. Ngabdi di sekolah yang baru berdiri itu di SMA Negeri 1 Bebandem, belum punya gedung, jadi ngerangkap jadi TU, jadi guru segala macam mapel gitu. Nah, kemudian dalam proses menjadi guru honor itu ada bukaan seleksi guru kontrak, guru PNS. Nah, di sini lagi muncul dilematis yang kedua. Setelah lulus tes PNS jadi guru fisika, ditawari pilihan penempatan, mau di SMA 1 Amlapura di kota atau di SMA yang baru berdiri yang belum punya apa-apa. Jadi Ibu memilih kembali pulang ke kampung SMA 1 Bebandem karena asli Ibu dari sana. Nah, akhirnya walaupun banyak tentangan ya dari berbagai pihak, kok milih sekolah yang baru banding sekolah yang sudah besar, karena saya ingin belajar dan ngabdi di kampung. Kebetulan di Bandem belum ada SMA waktu itu, gimana caranya memajukan sekolah yang ada di wilayah sendiri. Dan Astungkare pilihan itu ternyata tidak sia-sia, walaupun merintis dari nol sekali ya. Akhirnya 2021
20 tahun menjadi guru di SMA Negeri 1 Bebandem, banyak sekali yang didapat karena itu sekolah baru. Jadi segala hal kita pelajari di sana. Betul-betul tidak ada zona nyamannya karena semua harus dimulai dari nol gitu. Ngabdi sekolah di desa, murid yang ya dari latar belakang ekonomi yang dari menengah ke bawah gitu. Dimana kita mempelajari hal-hal seperti itu, istilahnya dari belum ada apa-apa mungkin seperti di sini sampai jadi apa-apa sekolahnya. Nah kemudian kebetulan di tahun 2012 dipercaya menjadi wakaf kurikulum di sana. Saat itu kan kalau sudah jadi wakaf pasti harus belajar lebih. Nah, dari sanalah banyak bertemu dengan teman-teman dari segala macam sekolah, dari segala bidang ilmu karena kita sering berinteraksi. Jadinya kami tahu oh sekolah ini seperti ini, sekolah itu seperti itu. Nah, itu sebenarnya titik balik kenapa keinginan menjadi seorang pengawas itu juga muncul. Karena ketika dalam sharing sesi diskusi dengan teman-teman sesama guru atau sama waka dari luar sekolah, kok saya ingin nih melihat dunia luar di luar sekolah saya gitu, biar nggak melulu hanya berkecimpung di sekolah. Iya. Nah akhirnya berdasarkan itu juga, apalagi ditambah hobi yang suka traveling, suka jalan-jalan, ada kesempatan seperti ini dibuka formasi, ada formasi untuk pengawas. Kita lamar, sama prosesnya syarat sudah terpenuhi dari lulusan guru penggerak, itu proses belajar yang harus diikuti, kemudian uji kom kita lulus juga karena syarat sudah terpenuhi, ada bukaan lamar dan akhirnya ada di posisi ini dimulai per 1 Februari tahun 2024 dan langsung melanglang buana ke 3 kabupaten kalau Ibu ya. Karangasem, Bangli sama Klungkung gitu. Dan Ibu memang ingin keluar dari Karangasem sebab ingin melihat dunia luar. Jadi meninggalkan zona nyaman yang hanya di rumah aja, itu aja kita temui, tapi ingin perspektif baru, hal-hal baru di luar keseharian kita, karena dengan melihat perspektif baru, keluar dari zona nyaman, pasti hasilnya akan sepadan gitu. Dan memang terasa benar, dan terus terang ya ke SMA Rendang ini agak mungkin sudah sempat Ibu sampaikan waktu kunjungan pertama ke sini. Ibu asli Karangasem tetapi kok 21 tahun jadi guru baru kali ini bisa berkunjung ke sini. Mungkin kalau tidak jadi pengawas tidak akan pernah singgah di sini gitu. Ini salah satu berkah yang Ibu peroleh dan ternyata di sini ada sesuatu yang luar biasa yang Ibu temukan. Itu sih perjalanan singkatnya, artinya kalau kita sudah niat mengabdi apalagi di dunia pendidikan pasti tidak akan sia-sia. Kemudian kalau berani keluar dari zona nyaman, yakin hasilnya akan sepadan. Wow, perjalanan yang sangat inspiratif ya bagi Bapak dan Ibu, juga menginspirasi untuk kita semua. Dari cerita tersebut ya, terlihat bahwa dunia pendidikan itu memang sudah menjadi bagian penting dalam perjalanan Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita mundur sedikit nih, flashback ke masa remaja. Apakah sejak dari dulu Bapak dan Ibu itu memang sudah bercita-cita menjadi guru? Mungkin dari Ibunya? Kalau Ibu ya, Ibu dari SD punya anak asuh, teman-teman tetangga dulu, teman-teman di seputaran rumah itu semua belajar ke rumah, kita ajari. Mungkin dari situ bakatnya kelihatan, walaupun niat kalau jadi guru belum ada. Kalau kecil Ibu pengennya jadi pramugari. Sayangnya begitu tumbuh remaja SMP kok stuck, tingginya nggak naik-naik gitu. Udah pupuskan harapannya, tetapi memang lingkungan di rumah itu mendukung kita menyalurkan hobi untuk mendampingi, membimbing teman-teman yang lain. Jadi biasa di rumah teman-teman dari SD walaupun tidak satu SD datang ke rumah dan istilahnya jadi guru kecil lah saat itu gitu. Nah kemudian beranjak ke SMA, karena kan bukan gimana ya, mungkin kebanyakan pola pikir orang tua apalagi di Bali pasti ingin anak perempuannya itu tidak jauh-jauh gitu. Iya, betul sekali. Ibu menekuni dunia jurnalistik dari SMP. Jadi keinginannya waktu SMA itu adalah ingin jadi wartawan. Ingin masuk ke bidang jurnalistik, itu ada sekolahnya sudah kita list. Itu ada di Unair di Surabaya. Tetapi karena orang tua tidak ingin anaknya jauh, jadi nggak dikasih. Akhirnya ya pilihannya adalah ke guru dan ke guru fisika gitu. Kenapa guru fisika ya? Ada juga latar belakangnya, sebab waktu ujian ya nilai ujian Ibu di fisika tuh kecil, padahal suka IPA gitu. Jadi jengah
ini saya mau buktikan ini apakah betul ujian ini yang hanya ini yang jadi patokan membuktikan kemampuan kita di bidang ilmu itu. Jadi kalau lihat ijazahnya justru nilai fisika saya paling kecil gitu. Itulah jadi tantangan saya harus dari fisika dan sukses jadi guru fisika. Itu jadi pemicu gitu. Jadi memang dari kecil mungkin ya. Nggak tahu Pak De gimana Pak De? Kalau Pak ya. Iya. Kebetulan apa yang sampaikan awalnya tadi, saya sebenarnya asalnya Nusa Penida nih. Iya. Ya, Nusa Penida, SD juga Nusa Penida, SMP juga Nusa Penida, termasuk SMA pun ya dari Nusa Penida gitu. Nah kemudian zaman itu jujur bukan seperti sekarang ya, artinya teknologi belumlah seperti sekarang, informasi belum seperti sekarang gitu. Awalnya sih cita-cita maunya sih jadi tenaga kesehatan gitu, perawat waktu itu inginnya seperti itu gitu kan. Tapi kita di orang desa gitu dalam tanda kutip ekonomi menengah ke bawah gitu kan, ekonomi menengah ke bawah gitu. Kita coba diskusi dengan orang tua, ternyata orang tua tidak support terkait dengan itu masalah biaya nih. Iya. Nah, selanjutnya sampai kita ke Undiksa pun ataupun Singaraja pun itu berkat kita lolos PMDK, PMCK gitu ya. Ya, penerimaan mahasiswa jalur khusus gitu kan. Nah kita mencoba untuk ikut itu ternyata dapat nih gitu. Yang dapat waktu itu adalah kimia gue ya. Iya, kimia ini. Dapat kimia gitu. Nah kemudian karena ada pengumuman kita sampaikan ke orang tua, justru orang tua tidak mensupport juga nih karena ekonomi menengah ke bawah gitu. Artinya orang tua belum siap ini untuk membiayai, apalagi anak saya bisa kuliah nih. Samping itu laki-laki satu-satunya gitu. Harapannya dari orang tua setelah tamat SMA itu langsung nikah aja gitu kan. Tapi kita tidak mau seperti itu. Kita ingin ya mengabdi diri lah gitu kan. Nah, selanjutnya pada saat itu juga karena ada pengumuman kita diskusi dengan orang tua tidak support. Yang saya masih ingat itu adalah pendekatan daripada guru ke orang tua saya gitu. Ke seorang guru koordinasi dengan orang tua saya saat itu, loh anaknya lolos loh tanpa ada sesuatu, ada tes, kemudian ada perjuangan yang demikian melelahkan gitu kan. Ini berkat dia berprestasi dari kelas waktu itu masih kelas 1, 2, 3 gitu kan. Nah, sampai lolos seperti itu, dorong dong ya. Akhirnya dengan dukungan atau masukan dari guru saya waktu itu, orang tua mengizinkan untuk kuliah gitu kan. Nah setelah kuliah ada persyaratan lagi nih, persyaratannya luar biasa. Kamu hanya bisa saya biayai per bulan 200.000 waktu itu Bu Ayan, 200.000 saja. Bagaimana cara kamu bisa hidup kemudian bisa sampai tamat di situ dengan biaya sedemikian kecil sekali? Karena kita semangat nih, semangat saya mau kuliah gitu ya. Oke, kita jalankan itu semua gitu kan, jalankan semua. Bahkan ada nih mungkin semacam warning daripada orang tua, itu jangan sampai kamu berpikir karena banyak dari masyarakat di situ masuk ke Denpasar Bu ya, ujung-ujung belum masuk sudah beli sepeda motor gitu kan. Sampai itu pun kita di warning gitu. Kamu berpikir saja bahwa mau beli sepeda motor lebih baik kamu pulang aja, nggak bisa membiayai itu semua. Nah ini dorongan semacam itu kita tambah kuat lagi gitu kan, tambah kuat, kita berproses di kampus, ada beasiswa juga Bu Ayan juga dapat itu kan. Samping itu menjelang tamat kita juga mencoba untuk mengaplikasikan keterampilan yang kita miliki. Zaman itu kebetulan zamannya komputer ya. Sempat kita mengajar di SMA 1 Singaraja juga sempat sore-sorenya gitu.
Ya, nah sementara dengan kita bekerja seperti itu, justru saya pulang membawa sepeda motor dari kerja itu. Nah, ini dari mana nih dapat sepeda motor gitu kan? Nah itu apa yang diberikan bekal gitu kita simpan gitu ya kan, simpan. Kemudian hasil kerja itu kita simpan, kita punya sepeda motor juga, bahkan HP zaman itu HP jadul 3310 itu kita bisa beli sendiri. Nah itulah perjuangan-perjuangan. Artinya dalam hal ini, walaupun ekonomi kita menengah ke bawah, tetapi dengan semangat yang tinggi dan berusaha keras dan komitmen yang jelas, itu bisa kita cita-cita itu bisa kita capai dengan maksimal gitu. Ya. Wow, menarik sekali ya dari kisah Bapak dan Ibu, sangat menginspirasi juga. Ternyata perjalanan untuk menuju kesuksesan itu sangat banyak sekali ya, suka dan dukanya juga. Jadi berbicara masih tetap di masa remaja ya Bapak dan Ibu, di masa SMA. Kalau orang bilang masa SMA adalah masa-masa yang paling mengesankan, paling menyenangkan. Nah, kalau dari Bapak Ibu sendiri, adakah kisah atau pengalaman di masa SMA yang masih berkesan di Bapak dan Ibu hingga saat ini? Dari Ibu ya? Kalau Ibu banyak ya, terutama kan nggak tahu mungkin itu sudah jadi sinyal mungkin bahwa kita akan jadi guru gitu. Di saat mungkin adik juga mengalami, kita pasti punya sosok guru idola nih. Iya, betul guru favorit, guru yang tanda kutip tidak disenangi, takut. Kalau Ibu beda, justru guru yang tidak banyak diidolakan oleh oleh siswa, kebanyakan siswa, itu justru menjadi inspirasi. Ya, tapi kan tidak berani mengungkapkan ke teman-teman gitu. Pelan-pelan kita amati, dan ternyata akhirnya setelah jadi guru, setelah jadi pengawas itu ketemu lagi sama beliau gitu. Dan pola-pola yang sempat ditanamkan beliau lewat tanda kutip kekillerannya waktu jadi guru kami itu melekat. Dan mungkin beberapa terbawa dalam seharian. Itu pertama. Jadi kita sosok guru inspirasinya justru guru yang tidak diinspirasikan banyak orang. Wow. Yang kedua, pengalaman yang paling berkesan itu dari mantan wali kelas justru ya. Kemudian tapi beliau pindah ke sekolah lain. Ketemu nih di bis ya. Di bis saat Ibu mau kuliah ke Singaraja, kan ditanya kuliah di mana? Pasti cari bahasa Indonesia, jurusan bahasa Indonesia dia bilang. Enggak Bu, saya nyari jurusan fisika. Masa nyari fisika, kok enggak bahasa Indonesia? Loh kenapa Ibu berpikir saya nyari bahasa Indonesia gitu? Ya karena di waktu SMA Ibu berkecimpungnya di dunia sastra. Jadi kan orientasi guru-guru yang ini pasti anak ini akan nyari bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Nah, sampai itu bukan pertemuan yang pertama, berikutnya lagi ketemu lagi di event sudah sesama jadi guru. Mungkin kalau Pak Kepala Sekolah di sini kenal dengan beliau, Bu Nadi, guru kimia. Ya, dia yang menceritakan, anak ini ternyata saya pikir menjadi guru bahasa, dia beralih haluan menjadi guru fisika gitu. Ya, ini mungkin bagi beliau itu sesuatu yang unik gitu. Jadi itu disampaikan ke teman-temannya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang paling berkesan. Yang ketiga, mungkin ini juga bekal buat adik-adik siswa dimanapun gitu. Ketika kita menempuh pendidikan dimanapun itu, jangan fokus pada belajar meningkatkan level kognitif saja. Artinya untuk pintar, untuk ini di mata pelajaran. Coba rangsang sisi-sisi lain di diri kita untuk pengembangan diri yang lebih. Artinya nggak melulu hanya satu fokus, tapi banyak hal. Karena hidup tidak bisa akan sukses mengandalkan kognitif aja, tapi harus juga karakter, bakat, ya, kemudian sosial emosional dengan orang-orang, hubungan sosial itu. Jadi kalau melulu hanya berkutat di buku, di gini, nanti saat tamat itu akan ketahuan rasanya gitu. Tapi kalau dari kuliah, dari saat kita sekolah, kita sudah bukan fokus ya, artinya mengembangkan juga sisi-sisi lain, tidak hanya belajar aja terkait dengan mata pelajaran.
tapi bakat dan keterampilan lupa kita asah, keterampilan sosial lupa kita ini kan, pasti agak kurang survive saat terjun ke masyarakat. Gitu. Jadi aktiflah saat gini tanpa meninggalkan tugas utama menjadi seorang pelajar. Itu sih ya. Kalau dari apa ini di Nusa soalnya beda ini suasana sekolahnya. Iya. Kalau saya itu yang paling berkesan itu kan. Tadi sudah dari awal saya sampaikan bahwa SMA itu jauh juga dari orang tua kan. Iya. Kita kos gitu kan. Kita kos, kebetulan waktu itu udah ada salah satu sanak pemilih itu di Banjarnyuh namanya itu, kebetulan nikah ke sana, bahkan kita tidak dikasih untuk biaya kos nih gitu. Nah jadi yang menjadi ini tuh berkesan sekali itu adalah karena kita tidak dikasih ngekos gitu kan, jadi kita membantu nih gitu. Nah ketika kita habis belajar sorenya hari kita membantu nih mencari rumput lagi tuh ya, mencari rumput untuk makan ternak gitu. Nah tetapi dengan begitu, karena zaman itu juga tidak seperti sekarang, televisi kan beberapa saja nih, kita tidak dipengaruhi oleh itu, teknologi juga belum seperti sekarang kan gitu. Akhirnya kita sambil mencari rumput pun kita membawa semacam kerpekan buku kecil itu gitu loh. Itu mungkin ini yang menjadi inspirasi untuk kita semua. Perlu kita membawa sesuatu pada saat kita dalam keadaan santai itu. Justru pada saat kita santai seperti itu, kita baca-baca, itu lebih meresap dia gitu. Ya. Nah itu yang saya lakukan gitu. Bahkan selesai pulang dari mencari ternak itu belajar lagi gitu. Karena kita fokusnya belajar dan belajar gitu. Di samping itu betul sekali apa yang disampaikan tadi Bu Wayan, perlu kita mengembangkan hal-hal lain nih. Apa yang menjadi minat, bakat dan potensi yang ada pada diri kita gitu kan. Nah termasuk di dalamnya senang juga berdiskusi gitu. Yang paling menyenangkan lagi atau berkesan lagi, guru-guru saya itu kebanyakan dari daratan juga, termasuk Pak Sudrastro sekarang sebagai kepala sekolah di SMA 1 Gianyar, itu guru saya juga dulu gitu ya. Nah kita sering sekali berdiskusi atau sering sekali ke pantai, kemudian olahraga sama beliau-beliau itu gitu. Kita lebih dekat sekali nih. Beliau kalau sudah di luar jam kantor itu, di luar sekolah itu, kita biasa gitu. Seperti beli gitu ya, seperti kakak kayak gitu. Yeah. Nah, kita banyak diskusi di situ. Jadi yang menjadi inspirasinya adalah tetap semangat belajar, kemudian guru itu jangan sekali-kali untuk ditakuti gitu. Ayo berkolaborasi gitu kan. Apalagi yang sampaikan Bu Wayan betul. Guru galak ataupun guru yang ketat seperti itu tiada lain adalah ingin membentuk siswanya atau peserta didiknya yang lebih berkualitas gitu. Baik terhadap karakternya, mungkin pengetahuan dan keterampilannya. Nah, kalau di sekolah seperti itu, tetapi kalau kita di luar, ini harapannya kita berbau. Mereka juga menganggap kita adalah anggota masyarakat biasa, beliau juga seperti itu, kita berbau. Nah dari situ banyak hal yang kita akan dapatkan gitu. Sehingga kita bisa kembangkan baik di perkuliahan maupun di tempat kerja gitu. Gitu deh. Baik, jadi ceritanya sangat berkesan ya Bapak dan Ibu, juga untuk para siswa dan siswi dapat mengambil petik inspirasi dari cerita Bapak dan Ibu tadi. Baik, jadi ketika kita mulai mendidik generasi saat ini ya Bu ya, bisa dibilang generasi saat ini itu adalah generasi Z atau Gen Z. Ya, tantangan apa yang paling Bapak atau Ibu rasakan ketika mendidik generasi Z dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya, seperti itu dari Ibunya? Ya, kebetulan jadi guru sudah 20 tahun ya, mengalami masa-masa di mana belum masuk ke kelompok Gen Z ya, anak-anak yang diajar itu memang nyata sekali perbedaannya gitu.
terutama dari segi karakter. Iya, betul. Yang kita rasakan. Nah, layaknya jadi guru, kan ini ada konsep kalau jadi guru itu kita harus bisa memahami karakteristik peserta didik. Itu kan kunci untuk kita bisa memberikan pelayanan pendidikan, pengajaran, pembimbingan kepada murid. Bedanya kalau ngajak ini generasi Gen Z, mungkin dari era tahun berapa yang disebut Gen Z ya? 2020 mungkin ya, 2021. Yang Ibu pakai strategi itu adalah lebih banyak menumbuhkan empati. Empati itu artinya berusaha menempatkan diri kalau saya jadi mereka itu kayak apa sih? Nah, itu yang kunci yang dipegang tanpa melepaskan koridor-koridor kita sebagai guru. Kalau di awal-awal ngajar, tahun pertama ngajar dari 2003 sampai anggap 2010, 2007 itu mungkin kelihatan sekali bahwa ini guru, Anda murid gitu. Nah, ke belakang kita bergeser, ada konsep bahwa guru adalah teman belajarnya mereka. Nah, semakin ke belakang ya, kebetulan Ibu selama jadi guru itu 20 tahun hanya sempat 2 kali jadi wali kelas. Jadi kan nggak punya anak-anak dampingan ini. Nah, kita ingin kenal dekat dengan anak-anak. Caranya gimana? Berarti di dalam proses ngajar mapel yang kita ajar itu menumbuhkan empati itu. Berusaha menempatkan diri kalau saya jadi mereka seperti apa. Artinya lebih sering menempatkan diri sebagai sahabat. Gitu. Itu strategi. Nah, kalau anak-anak yang agak susah diatur ya, atau mungkin karakternya agak apa istilahnya tidak seperti kata kebanyakan khusus lah gitu, atau tanda kutip yang agak bandel, yang susah mendengarkan, lain lagi ya, karena kalau di pengalaman mendampingi mengajar itu anak-anak yang seperti itu sebenarnya hanya butuh ruang untuk didengarkan. Ya enggak? Ya, betul sekali. Itu. Jadi Ibu sering mendampingi guru BK, guru wali yang tidak mampu untuk istilahnya masuk ke anak itu, Ibu pakai strategi yang berbeda. Walaupun tupoksi Ibu waktu itu bukan guru BK, bukan guru wali, tapi kadang-kadang teman kan collab untuk minta dan menembus anak ini bagaimana. Jadi cara strategi yang paling bagus itu sebenarnya adalah kita jadi pendengar. Anak-anak seperti itu butuh didengarkan karena tidak ada yang mendengar mereka di rumah gitu. Nah, intinya menghadapi Gen Z, kita tumbuhkan banyak-banyak empati. Coba kita seperti mereka, apa yang akan kita alami, apa yang kita lakukan, dan apa yang terjadi pada diri kita. Itu strategi saya. Kalau Pak Dek, saya nggak tahu ya, gimana? Oke, kalau strategi saya itu kita memang betul pada saat jadi guru gitu. Memang ini ada pergeseran sedikit gitu loh. Yang zaman dulu kita dengan sekarang ini jauh berbeda gitu kan, terutama dalam bentuk karakter gitu, karakter. Nah, jujur kalau zaman dulu, zaman saya itu di sekolah nih biasanya ketemu guru jauh-jauh kita sudah merunduk kan. Iya. Kalau sekarang kan beda lagi gitu, harapan itu kita tumbuhkan lagi. Nah, mungkin pendekatannya itu tiada lain adalah kita sering-sering untuk menggali apa sih yang menjadi bakat, minat, dan potensi mereka gitu. Nah, kemudian keluh kesah mereka seperti apa gitu. Nah, apa yang sampaikan Bu Ayan itu kita lakukan, artinya kita anggap peserta didik, anak didik kita itu adalah teman gitu kan. Teman dalam tanda kutip ya. Nah, sehingga dengan demikian kita akan melihat apa masukan mereka gitu kan. Dari situ dari situ kita bisa kembangkan nih apa nih mungkin mereka dalam tanda kutip siswa yang bermasalah, kita tidak bisa menjudge bahwa seperti ini gitu, tapi kita cari latar belakangnya menyebabkan dia seperti itu ada apa nih gitu. Nah, dari situ kita akan cari solusi-solusinya gitu. Bahkan dengan teknik yang sekarang coaching gitu kan enak sekali nih ya. Justru mereka punya masalah ya, kita diskusi bareng, ternyata mereka juga akan menemukan solusi ini gitu loh ya. Jadi kita tidak bisa menjudge bahwa ini seperti ini. Tentu kita harus menggali apa sih yang menyebabkan mereka seperti itu. Nah, kalau itu kita lakukan, yakin dan percaya nanti, kebetulan saya juga lama juga jadi wakil kurikulum gitu ya. Jadi ini juga sempat jadi wali kelas juga kan. Kita itu yang kita lakukan gitu. Nah, apalagi dengan perkembangan sekarang ini mungkin
sebagai apa ya? Ini bagus sekali nih dengan adanya guru wali, Bu Ayan ya. Iya. Guru wali ini adalah tiada lain adalah orang tua adik-adik sendiri di sekolah ini untuk curhat nih, gitu loh. Nah, kalau guru wali itu tiada lain adalah orang tua adik di sekolah gitu, yang perlu menyampaikan permasalahan apapun itu sampai adik-adik mau kuliah kemana atau melanjutkan kemana atau bekerja kemana gitu, mesti harus disampaikan secara ini. Sehingga dari guru wali di situ bisa ya bersama-sama dengan adik-adik mencari solusi-solusi kayak gitu. Ya, ini karakter ini. Ya, karakter, selain karakter jauh akan ketika kita tidak bisa melanjutkan gitu Bu Ayan ya, tentu keterampilan ini perlu ya, keterampilan ini perlu. Jadi keterampilan perlu diasah nih, selain memang pengetahuan yang kuat ya, karena kita dalam bermasyarakat nanti ke depannya adalah yang pertama itu adalah karakter, kemudian adalah keterampilan kalau kita bermasyarakat langsung gitu. Ya, diimbangi juga dengan pengetahuan. Kalau keterampilan bisa tetapi pengetahuan kurang, nah kurang nyambung juga nih kan gitu. Iya, iya. Gitu. Baik, jadi tantangan zaman itu semakin berubah-ubah ya, Betul. tapi peran guru adalah kunci utama di sini. Nah, setelah menjalani peran sebagai pengawas sekolah, tantangan apa yang paling berat dirasakan oleh Bapak dan Ibu nih sejauh ini? Dari Bapak ya? Oke, dari saya ya. Tantangan yang terberat ini apa ya? Jujur kita mengawali tahun 2024 ya. Ini tentu berbeda sekali. Kita dalam tanda kutip dari segi umur gitu kan masih muda, tetapi yang kita dampingi itu semua senior-senior kita. Bahkan saya mendampingi yang dulu saya tamat di SMA 1 Nusa Penida, sekarang harus saya datang ke sana dan notabene itu guru-guru saya semua gitu. Nah, tetapi awalnya tentu kita ingin menyampaikan bahwa pendampingan kita itu tiada lain adalah kita tidak memandang diri adalah atasan bawahan, tetapi bagaimana kita berkolaborasi gitu. Dengan kita berkolaborasi tentu tidak ada istilah ABS ya, asal Bapak senang gitu kan. Ya, kalau kita sudah pendampingan kita sepadan, artinya setara gitu, mereka akan curhatnya lebih bagus lagi gitu. Nah, tantangan yang saya hadapi itu ya, tetapi bisa kita berikan solusi atau kita bisa selesaikan itu semua, termasuk di dalamnya ini tantangan mungkin adik belum pernah Nusa Penida ya. Ya, kebetulan saya juga belum pernah. Tantangan kita itu mendampingi Nusa Penida itu ada 2 pulau deh. Ya, 2 pulau, Lembongan itu ada 2 sekolah di situ, SMA Sata Lembongan dan SMA Wisata Dharma. Itu pulaunya kecil nih di Lembongan gitu. Nyebrang lagi ke timurnya Nusa Penida, Nusa Gede kalau istilahnya di sana gitu kan. Itu di sana ada 3 sekolah yang jaraknya jauh berbeda, jauh-jauh nih gitu. Karakteristiknya juga berbeda-beda gitu. Ya, tantangannya itu tiada lain ya, ketika musim-musim seperti ini ya perlu kita ambil strategi gitu kan. Strategi gitu, ditambah dengan jalan yang lumayan ya menantang juga gitu. Ini Bu Ayan juga pernah ke sana, kita ajak pengawas-pengawas kita, sempat kita keliling Bu Ayan ya. Wah, begini gitu kan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu tantangan-tantangan yang kita hadapi, termasuk ada beberapa permasalahan di sekolah kita mencoba untuk bersama-sama mencari solusi. Dalam hal ini pengawas tidak akan mungkin menyelesaikan sendiri gitu. Kita sesuai dengan tupoksi kita, tugas dan fungsi kita sebagai pendamping, mendampingi. Ada masalah, ayo kita dampingi, kita cari solusi bersama-sama gitu. Termasuk beberapa sekolah kita terus dampingi, semoga kedepannya bisa terselesaikan. Berkat mereka juga, berkat kita juga, berkat dari semua pihak.
seperti itu. Ya. Mungkin dari Bu Wayan nih. Gimana Bu Wayan? Tantangan saya beda versi di awal dan setelah menjalaninya. Kalau di awal tantangan berat itu adalah bagaimana mengubah persepsi sekolah terhadap peran pengawas sekolah. Saya ingin mengubah tantangan ini, gimana caranya biar pengawas sekolah itu diinginkan datang ke sekolah. Kalau zaman Ibu jadi guru, lihat wajah pengawas datang, kita sudah duduk. Ya, tapi itulah bagaimana guru tidak lagi dikser ketika ada pengawas datang. Yang kedua, tantangan kedua yang itu dari awal sampai detik ini, mungkin sampai seterusnya sepanjang profesi jadi pengawas, adalah harus memberikan porsi waktu lebih untuk belajar. Karena pengawas tidak bisa datang ke sekolah dengan tangan dan pikiran kepala kosong. Sebab sekolah pasti akan memerlukan pendampingan yang tentu hal-hal yang akan kita berikan sebagai wujud pendampingan itu tidak asal, artinya tidak ada dasarnya gitu. Nah, jadi memang harus belajar. Begitu ada hal apapun yang baru dari segala pihak, baik dari pihak Kementerian Pendidikan maupun yang lain-lain yang berhubungan dengan pendidikan, itu harus kita baca, kita pelajari. Itu tantangannya, karena zaman sekarang mungkin banyak yang lupa meluangkan waktu untuk tetap belajar dan membaca. Ya, jadi orang guru aja belajar, murid harus belajar, kepala sekolah harus belajar, pengawas juga harus belajar. Itu sih tantangannya ya, memaksa diri untuk tetap menyediakan waktu lebih untuk belajar. Oke, nah kemarin Bapak dan Ibu kan sempat menjadi pengawas di sekolah kami ya, dalam rangka PKKS. Ya, sebagai penutup sesi hari ini, sebagai pertanyaan terakhir, bagaimana kesan dan pesan Bapak Ibu setelah berkeliling di sekolah kami, dan juga adakah saran serta harapan dari Bapak dan Ibu untuk kemajuan SMA Negeri 1 Rendang? Dari bapaknya atau dari ibunya dulu? Bu Ayah dulu ya. Dari pengawas. Saya, karena kan ini waktu PKKS kemarin itu pertama kali ke sini, padahal Ibu asli Karangasem. Ya. Ini sekolah di Karangasem, kok tumben bisa berkunjung ke sini. Kalau kesan mungkin sudah Ibu sampaikan lewat langsung dengan Pak Kepala Sekolah, langsung waktu penilaian, dan juga di akun medsosnya Ibu, bagaimana Ibu menyebut bahwa di sini tersimpan inspirasi yang luar biasa terkait dengan tata kelola perpustakaan. Banyak lupa bahwa perpustakaan itu adalah salah satu cermin budaya belajar di sekolah. Kalau perpustakaannya tertata dengan bagus, dengan rapi, dengan tata kelola yang optimal, kami meyakini bahwa budaya belajar seluruh warga sekolah juga bagus. Karena perpus adalah sumbernya ilmu. Gitu. Itu inspirasi yang bisa kami dapat di sini, dan harapannya karena di sini sekolahnya sangat-sangat didukung oleh desa adat, ya kan, didukung oleh desa adat. Jadi kita bisa menjadi basic atau benteng menjaga kearifan lokal yang ada di wilayah Rendang. Karena ini SMA negeri satu-satunya di Rendang, biar disinilah jadi pusat pendidikan karakter, pendidikan kognitif, keterampilan, life skill untuk menjaga kearifan lokal yang ada di sini, dan jadi bekal untuk anak-anak keluar dari wilayah Rendang mencari ilmu yang lebih untuk nanti kembali lagi membangun wilayah Rendang. Jadi pesannya ya seperti yang Ibu sampaikan tadi dan Ibu sudah alami, jangan takut keluar dari zona nyaman. Ya, pasti nanti hasilnya akan sepadan. Itu aja. Ya. Baik, kalau dari Bapaknya? Oke, kalau dari saya kesannya sekolah ini luar biasa gitu. Ya, dari Bapak Kepala Sekolah gitu. Kita kehadiran kita memang sangat diharapkan gitu. Ya kan, kemudian guru juga, termasuk anak-anak juga luar biasa di sini. Kehadiran kami itu ya sangat sangat diterima dengan baik gitu. Nah, sering kita berkolaborasi gitu. Termasuk di PKKS kemarin itu. Ya, ini memang dari sekian pendampingan dari 13 sekarang ya, satu-satunya yang punya perpustakaan seperti ini adalah SMA 1 Rendang gitu. Ini bahkan kami juga sampaikan ke sekolah-sekolah lain karena tugas dan fungsi kami
itu menggali potensi yang ada di sekolah itu, hal-hal baik, ya, praktek baik yang ada di sekolah itu kita akan bagikan kepada sekolah-sekolah yang lain gitu. Nah, nanti harapannya SMA 1 Rendang yakin dan percaya bahwa kepala sekolah akan memberikan ruang pada sekolah lain untuk bisa mencari informasi ke sini gitu, ya, mencari praktek baiknya, apa yang dilakukan sampai seperti ini gitu kan. Nah, selanjutnya nanti harapan ke depan kita terus berkolaborasi gitu. Terus berkolaborasi apa yang menjadi rekomendasi kita kemarin di PKKS itu kita akan garap ya, mudah-mudahan nanti di PKKS tahun selanjutnya nanti itu bisa terjawab semua. Itu bisa terjawab semua dan kita tetap semangat, apalagi sekarang tahun 2026 baru saja berlalu nih tanggal 1-nya sudah ada beberapa regulasi gitu. Nah, ini perlu kita akan diskusikan bersama, kita eksekusi bersama gitu. Ya, dalam perancangan selanjutnya. Itu deh. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas cerita yang sangat menginspirasi, terus pengalamannya dan yang telah dibagikan bersama kami pada pagi hari ini. Semoga dari obrolan kita pada pagi hari ini dapat menjadi motivasi dan pembelajaran bagi seluruh warga di SMA Negeri 1 Rendang agar menjadi lebih baik ke depannya. Karena tahun baru itu harus ada resolusi baru, ya kan Ibu ya? Oke, saya Trisna selaku host pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Bisik Keren berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.